Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Anesya, BP 191151-3003. Baiklah, seperti video sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan terkait laporan akhir praktikum ORCOM 2, yaitu modul 4, terkait software cycle dan register. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan modul 4 terkait praktikum ini. Yang pertama itu ada pendahuluan dari praktikum ini, yaitu penjelasan tentang preprosesor, compiler, dan linker. Seperti yang sudah ditampilkan, preprosesor ini semua perintahnya itu ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dan diproses terlebih dahulu oleh preprosesor sebelum compiler melaksanakan tugasnya. Sedangkan nanti setelah itu compiler itu akan menerjemahkan bahasa tingkat tinggi C menjadi kode assembly, dan terakhir linker akan menggabungkan file binar yang diperoleh pada tahap sebelumnya dengan file binar lain yang merupakan dependensi dari program yang dibuat. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pelaksanaan dari praktikum ini. Langkah pertama yaitu dengan membuat file program C yang sudah ada di modul ini sebagai faksi. Nah, di sini saya sudah membuat terlebih dahulu file dari faksi. Nah, yang sudah saya tampilkan di sini sudah ada file faksinya. Nah, berikut ini. Ini adalah file faksi yang sudah seperti pada modul. Lalu yang kedua yaitu dengan melakukan operasi preprocessing GCC strip E faksi strip 0 fact I. Sebelumnya saya sudah melakukan operasi tersebut yaitu pada command prompt di sini, yaitu di perintah ini. Seperti ini. Programnya sudah keluar dan semua operasi-operasi yang diperintahkan pada modul sudah saya lakukan pada command prompt di sini. Dan hasil programnya seperti ini. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari hasil praktikum yang saya lakukan. Yang pertama yaitu terkait perubahan yang didapatkan dari perbandingan file fact-I dibandingkan dengan fact-C. Nah, saya tampilkan. Berikut ini adalah file dari faksi, dan yang berikut ini adalah hasil dari fact-I. Jadi bisa saya simpulkan perbedaan dari program faksi dan fact-I di sini, yaitu kita lihat dari bahasanya masih bisa dipahami dan menggunakan bahasa C biasa, sedangkan pada fact-I di sini terdapat beberapa tambahan, yaitu di sini tambahan satu faksi, yaitu selanjutnya ada tambahan built-in, command line, dan satu faksi. Sementara pada faksi sebelumnya seperti ini. Selanjutnya perintah yang kedua yaitu melakukan operasi GCC strip S faksi, strip 0 fact S. Jadi saya akan menampilkan kembali file dari program fact S. Nah, berikut ini adalah program dari fact S. Jadi pada fact S ini, pada prosesor laptop saya, untuk percobaan ini adalah prosesor Intel Core i5. Jadi jika dilihat pada fact S di sini, ini menghasilkan 6 buah register, yaitu ada pertama ya, register RBP, register RSP, register ECX, EAX, RCX. Nah, itu. Untuk yang pertama yaitu register RBP di sini. Register RBP itu
pada program ini yaitu sebagai penunjuk base dalam stack yang disediakan untuk menyimpan data dari program tersebut. Dan BP ini juga digunakan dengan bahasa pemrograman, misalnya assembler dan bahasa C. Lalu untuk RSP di sini, register RSP digunakan untuk menyimpan ruang untuk variabel lokal atau nilai passing untuk ketumpukan selanjutnya. Lalu untuk nilai RCX di sini, nilai RCX ini merupakan suatu counter untuk meletakkan jumlah lompatan pada loop. Nilai RCX ini juga digunakan sebagai pencacah untuk operasi loop, contohnya itu CX atau ECX. Lalu RCX ini juga untuk pencacah untuk operasi dari shift dan rotate. Kemudian RCX pada program ini juga sebagai counter untuk operasi strings. Selanjutnya untuk ECX, register ECX di sini digunakan untuk sebagai register hitungan. Karena register ECX ini, CX-nya itu akan menyimpan jumlah loop di dalam operasi literatif. Nah, terakhir untuk register EDX dan EAX. Untuk register EDX ini tersendiri dikenal sebagai register data. Maksudnya itu digunakan dalam operasi input atau output, atau digunakan dengan register AX bersama dengan DX untuk operasi perkalian serta operasi pembagian. Nah, sementara untuk register EAX di sini itu berfungsi sebagai tempat sementara dari hasil suatu operasi aritmetika atau logika. Nah, kita lanjut ke percobaan selanjutnya pada modul. Nah, selanjutnya itu ada optimasi di sini. Yang selanjutnya yaitu optimasi O0, yaitu dengan melakukan operasi GCC strip S faksi strip O0 fak O0S. Jadi bagaimana cara compiler ini mempercepat waktu kompilasi dengan membandingkan hasil fak O0S dengan fak S. Di sini saya akan menampilkan fak O0X. Nah, dari perbandingan program fak O0S ini dengan fak S, di sini, sebentar saya buka kembali untuk fak S-nya. Nah, untuk perbandingan antara fak O0S dengan fak S di sini tidak ada perbedaan karena nilai program fak S di sini dengan fak O0S itu pada GCC-nya itu sudah mengoptimasi secara default dengan menggunakan optimasi O0S. Jadi menyebabkan hasil dari compiler fak S-nya ini dan fak 00S itu bernilai sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Bisa dilihat pada program yang saya tampilkan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Lanjut lagi. Dengan melakukan optimasi O1, O2, dan O3. Nah, dengan operasi seperti ini, yang tadi sudah saya lakukan di command prompt ini ya. Di sini untuk fak 01, fak 02, dan fak 03. Nah, sehingga kita kembali lagi ke programnya. Nah, yang pertama dengan fak 00S. Nah, pada fak 01. Nah, di sini. Nah, pada dibandingkan antara fak
S dengan FAK01S di sini yaitu terkait waktu eksekusinya. Waktu eksekusi pada FAK01S di sini lebih sedikit dibandingkan dengan FAK-S. Ini bisa dilihat. Jadi dapat dilihat dari baris programnya di sini ya. Jadi dengan ukuran kode FAK01S ini lebih sedikit juga dibandingkan dengan FAK-S. Nih di sini FAK-S baris programnya 58, sedangkan FAK01 ini hanya sampai dengan 49. Jadi pemakaian memori dan waktu kompilasinya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan FAK-S ini. Lalu lanjut dengan FAK02S. Kembali lagi ke programnya. FAK02S dibandingkan dengan FAK01. Jadi untuk FAK02S di sini waktu eksekusinya ini juga lebih sedikit dibandingkan dengan FAK-S. Juga dapat kita lihat dari baris programnya di sini, FAK02 ini sama dengan FAK01 tadi, baris program itu hanya sampai 49, sedangkan FAK-S itu mencapai 58. Ukuran kode FAK02S ini juga tidak berubah, jadi pemakaian memori dan waktu kompilasinya juga lebih tinggi dibandingkan dengan FAK-S. Langsung saja untuk FAK03S di sini, jika dibandingkan dengan program FAK-S di sini, jadi FAK03S di sini juga lebih sedikit dibandingkan dengan FAK-S. Jadi seperti ini. Jadi karena FAK03 ini terjadi banyak perulangan ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi ukuran kodenya ini juga tidak berubah, sedangkan pemakaian memori dan waktu kompilasinya ini lebih banyak dibandingkan dengan FAK-S. Ini dapat kita lihat pada programnya. Dari baris programnya juga mencapai 130. Nah, kita lanjut lagi terkait perintah pada modul. Selanjutnya yaitu melakukan optimasi pada OS. Nah, terkait FAK-OS di sini, jika dibandingkan dengan FAK-S, jadi pada FAK-OS di sini waktu eksekusinya ini juga tidak berubah ya, dan untuk ukuran kodenya juga lebih sedikit. Di sini dapat dilihat cuma sampai baris 41, jadi sedangkan pemakaian memori pada FAK-OS di sini dan untuk waktu kompilasinya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan FAK-S. Selanjutnya, melakukan optimasi pada OFAS di sini. Dan untuk program FAK-OFAS di sini, jadi pada FAK-OFAS di sini, waktu eksekusinya kita juga dapat melihat waktu eksekusinya ini lebih sedikit, dan ukuran kodenya itu juga tidak berubah ya, dan pemakaian memorinya dan waktu kompilasinya ini juga lebih tinggi seperti yang sebelum-sebelumnya jika dibandingkan dengan FAK-S di sini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke perintah pada modul. Nah, yang terakhir yaitu dengan melakukan operasi assembler untuk semua file S yang sudah dikompil dari step 4 sampai 12. Baiklah, tadi saya sudah melakukan compile. Nah, yaitu dengan membuat compile FAKO di sini dengan mengcompile perintah seperti ini, A-O FAKO FAK-S, FAK00O, FAK01, 02, 03, FAK0 FAS 0, FAK0 FAS O dan FAK-OS titik 0. Nah, setelah itu kita dapat melihat di sini, inilah hasil dari file-file dari compile perintah kompilasi assembler O. Nah,
karena terkait perintah pada modul, yaitu dengan mengurutkan hasil bahasa mesin file O berdasarkan size-nya. Nah, di sini dapat kita lihat berdasarkan ukuran file dari bahasa mesin O ini semuanya itu sama, yaitu berukuran 2 KB jika kita urutkan dari pertama. Nah, selanjutnya yaitu terkait mengapa pada program ini tidak memerlukan lingkar. Nah, terkait program yang sudah saya lakukan dari tadi itu tidak menggunakan lingkar karena pada percobaan ini semua program itu tidak menggunakan library. Nah, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.